Ya, senang kita bisa ibadah, saudara, karena ini adalah anugerah sukacita. Omikron masih menjalar, saudara. Ya, di mana-mana. Tapi kasih karunia Tuhan lebih tinggi lagi. Beri tepuk tangan yang meriah. Seakan tetap saudara jaga protokol kesehatan sebaik mungkin, saudara. Ya, sehingga mungkin tidak kena. Tapi kalau sampai kena juga jangan dicekam ketakutan. Kali ini tidak seberat yang lalu, saudara. Ya, yang penting juga diobati. Sungguh-sungguh ya semua bisa berjalan dengan baik. Dan bersyukur, saudara, ya peduli, saudara, tetap standby seperti dulu. Siapa yang butuh, saudara, bisa menghubunginya untuk tanya pada dokter-dokter kita, gereja kita. Bahkan juga bisa didoakan, saudara. Dan juga obat-obat yang dibutuhkan. Bahkan termasuk sembako, siapa saja, saudara. Sehingga itu bisa jadi berkat. Kalau ada jemaat yang kena membutuhkan atau keluarga saudara, teman saudara bisa menghubungi. Saya lihat sekarang sibuk sekali seperti dulu, saudara. Tapi sekalipun sibuk, bersukacita karena jadi berkat banyak, saudara. Lalu satu lagi tadi saya dengar, saudara, siapa pun saudara di kesempatan untuk melayani, yaitu kesempatan luar biasa, belajar membalas cinta kasihnya Tuhan. Tepuk tangan lebih meriah. Bisa melayani saudara di onset, bisa melayani di online. Saya percaya inilah waktunya Tuhan besar sedang dinyatakan. Kita akan dengar dulu, saudara, video kesaksian yang sudah disiapkan. Shalom, perkenalkan nama saya Ibu Nini, saya asal dari Solo. Saya menikah, ya akhirnya kami tinggal di Cilacap. Kami tinggal di sana kurang lebih 9 tahun. Tahun 2015 Tuhan izinkan usaha kami atau toko kami dibobol pencuri. Akhirnya semua yang kami miliki harus dijual untuk mengganti semua yang dibobol tadi. Singkat cerita, tahun 2017 kami dan suami dan anak kami memutuskan untuk tinggal di Solo. Di Solo kami semua mengawali dari nol. Tapi kami berusaha dengan berdoa dan terus berusaha, semua yang kami lakukan sepertinya sia-sia. Akhirnya kami mencari KKS kami yang dulu saya pernah komsel, Mbak Esther. Saya ikut pelayanan. Di dalam pelayanan, apapun keadaan kami, saya tetap melayani Tuhan. Singkat cerita, suami kami bertemu dengan temannya. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang kau sembunyikan di dalam keluargamu atau istrimu, yang seolah-olah menghambat berkatmu. Karena dia takut kalau saya marah, saya minta cerai gitu. Tapi teman suami kami bilang untuk harus apa yang sudah kamu lakukan, kamu harus bertanggung jawab. Akhirnya singkat cerita suami kami tetap cerita sama saya. Seketika itu saya marah, saya kecewa, saya nangis, saya benci, saya berusaha sudahlah berakhir aja rumah tangga ini. Tetapi waktu itu saya hanya bisanya menangis sama Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan, saya tetap berseru kepada Tuhan, saya lari ke gereja, saya berdoa kepada Tuhan. Waktu itu firman-Nya untuk mengampuni. Bapak Ubaja mengatakan untuk mengampuni. Saya mengambil langkah iman untuk mengampuni suami kami. Singkat cerita di dalam pandemik itu ekonomi kami sangat terpuruk. Dan kami untuk membayar kontrakan aja kami harus menyicil dengan bulanan. Akhirnya suami kami waktu itu bekerja sebagai freelance. Saya sudah melangkah dengan iman dan saya sudah berdoa, saya sudah mengampuni, Tuhan tidak tinggal diam di situ. Akhirnya suami kami
angkat sebagai karyawan meskipun baru kontrak. Pandemik itu banyak karyawan yang di PHK, banyak yang dikurangi. Dan kalau mengingat umur suami kami sudah tidak mungkin untuk dapat diterima di perusahaan itu. Tapi Tuhan itu ajaib. Suami kami diangkat menjadi karyawan dan diutus di sebuah kota. Di kota itu perusahaan itu sebelum dipegang oleh suami kami omset hanya cuma 200 juta. Tapi begitu suami kami dipegang 3 kali lipat omsetnya langsung naik. Puji Tuhan. Dan tidak tinggal di situ aja. Bulan Desember kemarin suami kami dipindah lagi di kota yang satunya. Di kota itu omset yang sebelumnya cuma 900 juta sampai 1 M. Bulan Januari kemarin omset suami kami naik menjadi 1,3 M dan masih ada lebihan lagi. Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Karena itu marilah saudara-saudara kami tetap percaya dan tetap yakin kepada Tuhan apapun pergumulan kita. Dan kita tetap harus percaya bahwa Tuhan itu Allah sumber kekuatan kita. Dan di dalam rumah tangga kita harus jujur. Tidak boleh untuk saling membohongin. Karena dari situ nanti berkat Tuhan akan dicurahkan. Mari teman-teman yang belum mengikut Komsel, kami ajak untuk bergabung dengan Komsel. Marilah kita bergabung di dalam keluarga Allah. Haleluya, tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Luar biasa kesaksiannya, saudara. Sekalipun suaminya sempat jatuh dalam dosa, buat dia nangis, buat dia kecewa, buat dia mungkin ingin cerai saja kalau bisa, saudara. Tapi waktu datang pada ibadah, Tuhan berkata tentang pengampunan. Dia melangkah, saudara, dengan iman, saudara, bahkan tetap melayani. Dan akhirnya justru itu membuat Tuhan mulai buka jalan, saudara. Akhirnya diberkati, saudara. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang pria yang hebat, hari ini kita akan belajar wanita yang hebat. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Sehingga rumah tangganya tidak jadi rusak, hancur, tapi justru dibangkitkan lagi, diselamatkan. Ya, karena ada wanita yang hebat. Tepuk tangannya lebih meriah, saudara. Ya, saya percaya, saudara, Tuhan berikan firman ini luar biasa. Wanita hebat. Karena apa? Tuhan sedang mempersiapkan. Saya terus ulang-ulang, saya percaya ini akan ada Tuhan yang luar biasa sekali. Yang kekayaan kelimpahan luar biasa, kemuliaan luar biasa. Dibutuhkan, saudara, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa bisa dipakai oleh Tuhan. Sekarang sedang dibangkitkan, keluarganya dibangun secara luar biasa. Ya, jadi sekali lagi saudara tangkap firman-Nya adalah wanita hebat. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, ya, yang sepadan dengan dia. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan itu, ya, dinamai perempuan itu, dia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dari kisah ini kita bisa belajar beberapa. Yang pertama, dikatakan wanita diciptakan sebagai penolong, saudara. Sebagai apa, saudara? Penolong, saudara. Sekali lagi, sebagai apa, saudara? Penolong, saudara. Kalau namanya penolong, biasanya itu kuat atau lemah, saudara. Itu sudah punya gambaran sesuatu yang kuat, baru bisa menolong orang lain. Diciptakan memang oleh Tuhan untuk menolong. Waktu pertama menolong Adam, betul gak? Oh, tidak baik Adam sendirian, aku akan ciptakan baginya penolong yang sepadan. Jadi saja setiap wanita
istri-istri, ibu-ibu tangkap. Kamu adalah orang yang kuat karena diciptakan sebagai penolong, sebagai penolong, sebagai penolong, sebagai penolong. Kita senang dengan kesaksian tadi, tepat terus saudara. Ya saat rumah tangganya saat itu sedang dalam keadaan tidak baik. Ya ada kesalahan suaminya, sampai berkat tidak ada. Saudara, wah luar biasa sekali. Tapi sekali lagi karena ada istri yang kuat hatinya, betul saudara, istri yang berani ya ambil langkah untuk keluarganya, hanya bisa menolong suaminya bangkit, hanya bisa menolong bergerak lagi, hanya menyelamatkan keluarganya dari keluarga yang luar biasa. Jadi saja saudara tangkap istri-istri, ya kamu orang kuat bukan lemah. Memang sekalipun banyak orang mikir lemah, saudara, itu hanya soal itunya saja. Mungkin lebih lembut bukan lemah, saudara, tapi jadi penolong. Bahkan cara buatnya saja diambil dari tulang rusuk, saudara. Tulang itu saja sudah gambaran yang kuat. Tulang rusuk ini saudara, kalau saudara bisa pelajari, dokter-dokter yang ada itu berfungsi melindungi organ-organ di dalam yang lemah, saudara, sehingga aman, saudara, sehingga terus saudara jadi baik. Jadi kita bisa tahu juga sekali lagi, oh saudara, banyak zat tulang yang keras melindungi. Yang penting wanita juga banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Misalnya lah inderanya. Biasanya dengan laki-laki, perempuan itu lebih peka, saudara. Feelingnya biasanya lebih peka, saudara. Bahkan yang saya ya alami juga, kadang-kadang konsentrasi cara kerjanya itu bisa sekaligus kursi banyak. Laki-laki fokus satu ya sudah, saudara. Kalau saya gitu fokus ini ya ini, saudara. Saya seringkali lihat di sekretaris itu ya saudara. Kadang-kadang di depannya komputer, dia sedang kerja, saudara. Lalu di depannya ada juga tamu sambil ngomong itu, saudara. Sambil, cabang jam 2-3 masih bisa, saudara. Kalau laki-laki biasa nggak bisa. Satu ya satu itu saja. Jadi banyak lebih apa, saudara? Lebih apa, saudara? Lebih apa, saudara? Iya. Kalau ya dibuat halus bisa buat ya lebih pandai bicara lah gitu, saudara. Kalau kasarnya itu cerewet gitu, saudara. Tapi lebih banyak bicara, saudara. Itu juga punya kelebihan. Kalau mau dipakai Tuhan beritakan Injilnya lebih besar lagi, saudara. Bersaksinya lebih luar biasa lagi, saudara. Ceritakan hebatnya Tuhan Yesus lebih lagi, saudara. Itu kalau dijadikan pembicara yang sungguh-sungguh akan wah bisa sampaikan betapa hebatnya Tuhan itu. Contoh ya saudara, tiba-tiba masuk saudara, perempuan Samaria yang baru ketemu Yesus, baru saja saudara, pulang langsung cerita dengan orang. Wah, orang-orang banyak sekali, satu kampung dibawa pada Yesus. Dia baru saja bertobat, baru jam itu bertobat. Dia cerita orang banyak. Dulunya belum bertobat, mulutnya dipakai narik banyak pria masuk neraka, berbuat dosa. Sekarang bertobat bisa dipakai bawa orang ya ke Tuhan dan masuk surga. Tepuk tangannya lebih meriah. Apalagi kalau ditambah satu lagi wanita, istri bisa mengandung bayinya di dalam 9 tahun sampai melahirkan. Kalau laki-laki 9 bulan ternyata tidak tidur. Ya itu hebatnya wanita toh. Yang ngomong langsung wanita toh tadi. Betul nggak? Nah saudara, kalau laki-laki mungkin disuruh mengandung 9 bulan, bingung gimana. Berat sekali. Belum tentu kuat. Tapi sekali lagi singkat cerita, wanita tangkap. Engkau adalah wanita yang hebat. Diberikan oleh Tuhan banyak kelebihan, banyak talenta. Untuk apa? Saudara, bangun jadi penolong bagi suaminya, bagi keluarganya. Saya tambah satu lagi, bahkan bukan hanya dalam keluarga secara lahir ya, keluarga rohani di dalam gereja. Wanita itu hebat sekali. Saudara bisa lihat di mana-mana ya. Biasanya banyak yang laki atau banyak yang perempuan. Perempuan lebih banyak, saudara. Lebih banyak perempuan. Itu kalau digerakkan hebat sekali, saudara. Di Korea, saudara, waktu Pendeta Yonggi melayani. Dia ingin dipakai Tuhan luar biasa. Tapi terus, saudara, dipaksa tubuhnya nggak kuat, jatuh sakit. Harus lama berbulan-bulan
di rumah sakit. Lalu Tuhan berkata, bangkitkan kelompok sel seperti gereja mula-mula. Kelompok sel, kelompok sel, kelompok sel. Lalu dia mulai bicara kepada para majelis. Penatua dulu satu majelis laki semua kasih tahu, Tuhan berkata bangun kelompok sel. Kalian semua mulai melayani, bangun kelompok sel. Tapi majelis laki-lakinya bilang, enggak pendeta, kita kerja boeng, repot, nggak bisa gitu. Kamu yang full time, kita nggak ada waktu. Lalu pendeta Yogijo, semua nggak mau, sudah. Pada Tuhan ngomong, Tuhan, aku sudah gerakkan yang laki-laki, nehi semua. Nggak ada yang mau semua, Tuhan bagaimana nggak bisa. Tuhan berkata apa? Apa Aditya? Tuhan berkata apa? Gunakan wanita. Kalau prianya balelo, gunakan wanita. Dikatakan, bangkitkan wanita. Lalu Yogijo kumpulkan kaum wanita. Waktu kumpulkan kaum wanita, dibagikan apa yang Tuhan perintahkan. Wanita semua bangkit, wanita semua siap, wanita semua melangkah. Dan terjadilah kegerakan luar biasa, kebangkitan kelompok saya sampai di mana-mana. Karena wanita, karena kaum wanita, wanita bisa dipakai luar biasa. Nah, pesan Tuhan buat semua wanita yang hebat-hebat ini, pesannya adalah hormati suamimu. Saudara, pesannya apa, saudara? Hormati suamimu, saudara. Ada penelitian dari John Gottman di Amerika. Dia meneliti, saudara. Lama menelitinya, 40 tahun. 3.000 pasangan suami istri, saudara. Bagaimana kunci sukses itu? 3.000 pasang itu banyak sekali, saudara. Dan didapatkan salah satu kunci sukses yang luar biasa. Keluarga, istri semua bisa bahagia dalam rumah tangga adalah rasa hormat, respect yang ada di dalam rumah tangga. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sekarang kita lihat apa yang katakan firman Tuhan Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, dengarkan saudara, kasihlah istrimu. Ini sedang bicara pada laki-laki. Laki, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah apa, saudara? Istri hendaklah apa, saudara? Hormati suaminya. Suami kasih istrimu, istri hormati suamimu. Saya percaya ini adalah satu yang penting. Biarlah saat ini kita terima sebagai perintah Tuhan. Semua laki-laki kasih istrimu. Kasih siapa? Jangan istrinya orang lain. Istrimu. Loh, bisa loh saudara. Jadi jelas kalau Tuhan ngomong bukan hanya kasih wanita, kasih istrimu. Amin. Suami-suami, hormati siapa? Suamimu. Jangan sampai hormati suaminya orang lain. Loh, kadang-kadang ada loh saudara, laki-laki kalau di rumah, wah kikir bin medit, kalau di luar, wah saudara, udah itu. Kasih yang di luar ada tak? Wanita juga kadang-kadang itu loh. Kalau dengan suaminya menanduk terus, kalau di depan, di luar, di kantor, ya pak. Tapi kalau rumah, wah tanduknya keluar, saudara. Sekarang ada perintah dari Tuhan. Kasihlah istrimu, hormatilah suamimu. Amin, saudara. Saya percaya itu ada sesuatu yang luar biasa. Itu bisa menjadi bahasa kasih, saudara. Bagi istri, kalau lihat suaminya mengasihi dia, ini sungguh-sungguh sesuatu bahasa sungguh-sungguh mengasihi, saudara. Bagi suami, saudara tahu kalau lihat istrinya bisa menghormati, respect seperti itu. Suami itu nangkepnya, ini istri saya yang sangat mencintai, yang sangat mengasihi saya. Tepuk tangannya yang luar biasa. Dan itu akan menjadi motivasi luar biasa. Kalau istri suaminya sungguh mengasihi, itu motivasi. Dia akan bekerja, dia akan berjuang, lakukan apapun dengan kekuatan. Ada motivasi. Sebaliknya kalau suami istrinya tunduk, respect,
mendukung. Itu akan menjadi motivasi yang luar biasa. Seperti kesaksian tadi, bangkit lagi, berjuang lagi. Ada semangat, motivasi yang luar biasa, saudara. Ya, karena itu adalah kebutuhan. Katakan saudara, kebutuhan. Sekali lagi katakan saudara, karena itu adalah kebutuhan, saudara. Ya, itu sesuatu yang sangat dibutuhkan, saudara. Laki perempuan beda tadi. Ya, bagi laki-laki kebutuhannya ada istilah respect, menghormati. Dia merasa berharga, berarti hidupnya. Tapi istri juga sama. Oh, suaminya memperhatikan, mengasihi dia sungguh-sungguh. Dia akan bisa merasakan sungguh-sungguh, saudara. Oh ya, suamiku mengasihi aku. Itu luar biasa. Tuhan ciptakan beda, kebutuhannya juga beda. Betul gak saudara? Itu sudah diatur oleh Tuhan, saudara. Ya, support istri-istri, ya suamimu, karena itu bisa jadi kebutuhan. Waktu engkau bisa menghargai, menghormati, khususnya apalagi tentang pekerjaannya. Biasanya laki-laki itu pejuang, seorang pejuang yang berjuang, yang bekerja dan lain-lain, saudara. Sekalipun banyak suami istri kerja bersama, tapi sifat laki-laki kalau kerjanya gagal, bagi dia itu down, saudara. Kalau usahanya dicela terus sama istrinya, bagi dia itu down, saudara. Karena sejak awal Adam diciptakan, ditaruh di Taman Eden, Tuhan berkata, kelolalah Taman Eden, kerjakanlah Taman Eden, saudara. Dia yang diberi tugas untuk mengelola, mengerjakannya. Tapi Tuhan juga berkata, Adam sendirian nggak baik, ciptakan penolong yang sepadan supaya Hawa bisa mensupport Adam dalam mengelola Taman Eden dengan baik, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Saat istri bisa respect, hormat pada suaminya, itu sedang melakukan jadi penolong. Saya ulangi, saat istri itu bisa respect, hormat, sebetulnya sedang berfungsi seperti yang Tuhan rencanakan waktu menciptakan itu penolong suami. Sehingga motivasi itu membangkitkan kekuatannya, membangkitkan imannya, membangkitkan semangatnya, saudara, untuk berjuang, saudara. Dan ya, itu akan buat kemajuan. Beda ya, tepuk tangan yang meriah. Kebutuhan suami dan istri, saudara. Istri butuh dikasihi, suami butuh dihormati. Ini kebutuhan bukan hanya kesenangan. Kebutuhan dan kesenangan itu beda. Kalau kesenangan, ya itu seperti kalau mobil itu aksesoris. Ada boleh, nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau namanya kebutuhan harus, misalnya mobil, bahan bakar, itu kebutuhan murah. Nggak ada bahan bakar, nggak jalan. Tapi kalau wah ini ada pelek yang luar biasa ini dan itu, kasih variasi. Ada boleh, tidak ada, tidak apa-apa. Tapi yang namanya kebutuhan itu mutlak. Nggak ada itu seringkali akan sulit sekali, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, ya suami, diulang lagi, kasih istri, banyak orang. Tapi hari ini khususnya istri, hormati suamimu, hormati suamimu. Lah kalau suamiku gak karuan gimana Pak? Gak layak orang seperti itu kok. Dihormati gimana? Kadang-kadang bisa merasa gak layak, saudara. Ya, tapi tetap saja belajar bisa menghormati, bisa respect, tetap mendukung. Seperti tadi kesaksiannya, bagi dia itu wah menghancurkan, bagi dia itu wah sakit sekali kalau ya diperlakukan seperti itu. Tapi kalau dia tidak bisa respect, dia tidak bisa berfungsi sebagai penolong, akhirnya rusak semua. Ya, keluarga rusak, suaminya rusak, tapi istrinya juga akan mengalami kerusakan. Lebih baik tetap saja mendukung, tetap saja lakukan tugasnya, akan buat kasih karunia, akan buat anugerah yang lebih baik, yang lebih besar. Tepuk tangan yang meriah. Nah, sekarang kita belajar sedikit bagaimana cara menghormati pasangan
Atau istri bisa menghormati suami itu gimana prakteknya dalam sehari-hari supaya lebih jelas lagi. Yang pertama kata-kata pujian. Katakan saudara, kata-kata pujian sekali lagi. Kata-kata pujian sekali lagi. Kata-kata pujian. Waktu istri memuji Tuhan dengan tulus ya, baiknya dipuji saudara. Dengan tulus sebetulnya itu menghargai, menghormati suami. Oh, pujian itu bisa punya dampak yang luar biasa. Pujian itu mendatangkan saudara, kekuatan yang luar biasa. Lihatlah Tuhan yang menciptakan kita ya segambar serupa dengan Tuhan. Apa yang paling disukai Bapa di surga? Apa yang membuat Tuhan itu sangat senang? Yaitu pujian penyembahan. Dia ciptakan surga, isinya penuh dengan apa? Pujian penyembahan. Senantiasa ada pujian penyembahan, saudara. Itu adalah kebutuhan, itu adalah kesukaan, itu memberkati hatinya Bapa di surga. Oh, semua malaikat itu melakukan seperti itu. Daud itu hebat. Daud tahu hatinya Tuhan. Daud tahu kesukaannya Tuhan itu apa. Daud tahu seleranya Tuhan itu apa. Yang paling disukai Tuhan itu apa. Dengar, pada masa zaman Daud diangkat jadi raja, yang pertama dilakukan Daud adalah membangun pondok Daud. Pondok Daud beda dengan ibadah sebelumnya. Zamannya Daud jadi raja, belum ada presiden worship seperti ini, belum ada. Tapi Daud tahu isi hatinya Tuhan. Tuhan itu sungguh-sungguh senang dengan dibangunlah pondok Daud penuh dengan pujian penyembahan, penuh dengan pujian penyembahan. Waktu Bapak di surga lihat di dunia juga ada pujian penyembahan, maka dia datang, dia menyatakan hadiratnya, dia bertata di atas puji-pujian, dia lakukan kuasanya, dia menyertainya, dia berkatinya, dia beri kemenangan, dia berikan kasih karunia. Dan itu menjadi kerinduan Tuhan. Sampai akhir zaman Tuhan berkata, bangun pujian penyembahan pondok Daud. Saat kita bangun lagi pujian penyembahan, Allah akan nyatakan hadiratnya lebih lagi. Allah akan berkarya lebih lagi. Allah akan berkati lebih lagi. Allah akan berperang gantikan kita. Allah akan beri kemenangan yang luar biasa. Itu Tuhan, ya keluarga Allah. Tapi sama, sekali lagi, istri penuhlah dengan puji. Saudara, itu respect. Tapi sekali lagi ya, puji yang baik, yang memang baiknya. Tidak semua. Kalau istri tidak memuji, malah mencela-cela, sudah pasti ya suami itu makin lemah, dan makin lemah. Apalagi kalau istrinya cerewet banget, suaminya sudah seperti bukan laki-laki saja, yang berkuasa istrinya. Suaminya itu seperti setengah laki, setengah perempuan mungkin. Sudah diam saja, seperti nggak bisa apa-apa. Lalu istrinya lalu mengeluh, punya suami satu saja loh. Kok seperti itu? Wah, lemah, gak bisa apa-apa. Sebetulnya belum tentu suamimu lemah. Mungkin karena terlalu banyak dicela. Akhirnya lumpuh. Bahan bakarnya gak ada yang dibutuhkan. Tapi justru membuat lemah. Sekali lagi, saudara, pujilah, saudara. Apalagi yang sedang diperjuangkan, yang sedang dikerjakan. Kalau saudara bisa tahu arti memuji dengan tulus, saudara ya, maka saudara akan lihat suamimu dibangkitkan. Maka dia akan mencintai kau lebih lagi. Maka kantongnya mudah keluar, saudara. Loh, betul. Makin dicela, makin gak bagus. Kalau engkau bisa tahu cara menghormati, pertama adalah pujian. Ya, sekalipun gagal, kalau suami sudah berjuang sungguh-sungguh, pujilah. Bukan dipuji gagalnya, dipuji usahanya, dipuji perjuangannya, saudara. Ya, ada yang dipuji, bukan hanya nilai saja, bukan berhasilnya, tapi perjuangannya. Cari yang bisa dipuji. Setiap orang punya lebih, punya kurangnya. Betul, saudara? Suami itu bagus semua atau jelek semua? Ada baiknya, ada jeleknya. Suka lihat jeleknya, mencela terus. Tapi kalau mau suka lihat baiknya, ada juga yang bisa dipuji. Betul? Semua orang
yang bisnis sudah tahu ya kalau ada langganan dicela, pergi, nggak beli. Kadang-kadang perlu dipuji, wah bagus lo ya, bajumu wah bagus lo ya, wah bagus macam-macam saudara. Itu luar biasa. Saya kelihatannya mau memberi PR saudara ya, semua istri-istri, tapi suami juga ya. Ya, sekarang mulai mikir, kalau belum dapat nanti pulang mikir suku ya, buat kertas ya, apa ya baiknya suamiku gitu saudara. Pasti ada saudara. Apa ya baiknya saudara. Lalu dipuji, loh betul saudara, jangan simpan dalam hati saja. Dipuji, itu memberikan bensin, itu memberikan kekuatan, itu memberikan motivasi, itu memberikan support saudara. Dan saudara akan beri kekuatan. Saudara tekan kasih karunia. Amin, amin. Suami juga gitu ya Pak Paulus ya. Lihat ya, baiknya istri ya, semua ya dipuji. Buktikan saudara, itu membuat atmosfer menjadi indah. Waktu saudara memuji, menyembah Tuhan, atmosfer itu jadi enak. Tapi kalau mencela, atmosfer itu enggak jadi enggak enak. Baik itu di rumah, pernikahan maupun di dalam gereja, dalam kelompok saya sama. Kalau ada penghargaan yang tulus, atmosfernya bagus. Tapi kalau celaan terus, atmosfernya enggak bagus. Yang pertama, belajar memuji dengan benar, dengan tulus, pasti beda. Yang kedua, menomorsatukan ya pasangan Anda atau mengutamakan. Jadi ada hal yang khusus perlu untuk istri. Ya, saya ajak lebih dari hobi saudara. Jangan sampai dulu pacaran hobinya tinggal. Ya deketin supaya dia mau gitu saudara. Hanya mau wah ini antar jauh saja mau loh ini. Wah luar biasa. Setelah nikah ya lalu malah nggak diutamakan. Sudah ya hobinya sendiri. Ini kesukaannya sendiri saudara. Saya percaya itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Kalau sekarang gadget gitu saudara, jangan pergi dengan suaminya gadget terus gitu saudara. Di rumah di kamar berdua gadget seri-seri terus saudara. Kadang-kadang itu bisa datangkan tidak baik saudara. Hargai, apalagi sedang berdua, makan berdua, ngobrol berdua, itu betul saudara. Saya belajar kadang-kadang gitu, kalau sedang dengan istri makan, saya taruh aja dulu. Istri itu suka bicara apa suka diem? Bicara tuh, saya kadang sengaja diam, dengerin dulu pokoknya. Didengerin sudah senang pokoknya gitu. Ya, tapi benar harus ada ya prioritas anak dan lain-lain. Termasuk anak. Ada istri, wah pacaran luar biasa, gak datang di nanti si dia gitu saudara. Wah bila perlu ditelepon di WA kenapa gak datang? Sudah menikah, sudah punya anak. Sibuk anaknya aja, suaminya keleleran, sudah nggak ngerti lagi saudara. Ya sudah diabaikan, bukan hanya anak loh saudara. Saya lihat sekarang zamannya sudah beda loh, cucu. Loh betul loh saudara, sekarang sudah ganti loh cucu. Saya lihat tuh ada satu keluarga konseling ribut saudara, sampai suaminya itu nyeleweng selati. Lah gimana? Dulu anak terus aku gak dianggap. Setelah sekian lama sudah punya cucu, ganti cucu terus. Aku tuh puluhan tahun gak dianggap. Loh, iya loh. Iya atau ya? Iya atau ya? Iya atau ya? Saudara, pernikahan itu dua, jadi satu. Sediakan waktu, sungguh-sungguh saudara. Yang pertama kepada Tuhan. Tuhan itu dinomorsatukan. Bangun tidur, Tuhan, jangan gadget. Banyak orang sekarang sudah terbalik. Bangun tidur itu gadget. Bukan Tuhan, bukan istri. Bangun Tuhan itu gadget. Ayo, iya atau ya? Iya atau ya? Banyak saudara. Itu perlu usaha. Saya pun sama. Kalau gak usaha, ingatnya pokok bangun. Ingatnya itu gadget saudara. Itu sudah jadi berhala kalau gak hati-hati. Bangun tidur siapa? Tuhan. Saya senang kalau bangun tidur itu pujian penyembahan dulu. Saya bisa merasakan kalau pujian penyembahan itu atmosfernya bagus. Saya bisa merasakan damai. Saya bisa merasakan pengurapan Tuhan. Setelah itu firman, saudara. Saya lebih biasa begitu saudara. Ya doa dan lain. Nah setelah semua ganti jangan lupa istirahat.
Oh istri, suami lah ini khotbah untuk istri hebat. Suami saudara. Jadi jangan sampai diabaikan. Ada satu yang saya lihat, tapi saya nggak bisa jelaskan sekarang. Di media kalau saya perhatikan ada dua yang berbeda. Ada satu saudara media berkata nomor satu itu istri. Kenapa? Jadi ada ceritanya gitu saudara mungkin pernah lihat juga ya. Kenapa suruh? Iya. Orang lain akhirnya enggak ada. Ya suruh milih itu nomor satu siapa? Oh orang tua ya akhirnya sudah meninggal. Betul enggak saudara? Karena lebih tua saudara. Bahkan sudah menikah kan ya tinggalkan orang tua. Anak saat menikah ya hilang. Tinggal siapa? Kalau ya tinggal berdua. Ya hanya pasangan kita saja. Hanya istri atau suami saja. Maka nomor satu. Tapi jangan salah. Ada yang kedua beda. Nomor satu orang tua. Nomor satu ibu. Ada saudara beda. Ya kenapa? Ini dasarnya kalau yang kedua. Kenapa bisa gitu? Iya sudah pasti. Siapa yang berkorban kamu paling banyak dalam hidupmu? Sejak dari kandungan 9 bulan sampai dilahirkan. Sejak bayi sampai besar. Berapa pengorbanan orang tua dalam hidupmu? Dia sudah korban sekian lama. Betul? Oh itu luar biasa. Istri kan baru saja datang. Belum korban banyak gitu. Ceritanya gitu saudara. Beda ini sejak dari dalam. Nah siapa yang harus di nomor satu kan? Beda. Yang satu istri. Yang satu orang tua. Yang benar siapa? Siapa? Yang benar siapa? Jawabannya besok Rebu. Live streaming itu saya mau jelaskan ini. Karena bingung saudara kadang. Ini siapa? Yang satu ngomong istri. Yang satu ngomong orang tua. Ya ngerti? Yang benar siapa? Nah gitu. Yang benar siapa? Besok Rabu. Kalau saudara tanya, yang benar siapa? Besok Rabu jam 6 sore di live streaming with Pastor Obaja. Beri tepuk tangan yang meriah. Betul saudara. Karena saya perlu jelaskan nggak bisa sepintas nggak jelas. Kalau sudah beda itu harus jelaskan yang jelas. Yang ketiga memberi hormat melalui salam, sapaan yang sederhana. Ya menyapa. Roma 12 ayat 10 hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dengar, hendaklah kamu saling itu sama-sama ya. Suami juga mengasihi, istri juga menghormati, tapi bukan hanya saling, saudara, saling mendahului. Saling apa? Saling apa? Mendahului. Sekali lagi, saling apa saudara? Mendahului. Banyak orang kadang dia kalau nggak mau ngomong aku nggak mau ngomong. Sudah gitu saudara. Nunggu dia dulu. Yang mau buka suara baru mau. Kalau dua-dua saling nunggu. Nggak pernah bicara. Betul? Betul saudara? Kalau semua jadinya nggak selesai. Kita menjadi orang yang baris depan. Saling mengampuni. Lebih dulu mengampuni. Lebih dulu berbuat baik. Lebih dulu memberkati. Lebih dulu mengasihi. Kita baru bisa jadi terang bagi keluarga. Kita baru bisa jadi berkat bagi keluarga. Kita bisa jadi alatnya Tuhan. Selamatkan keluarga. Kalau berani bertindak lebih dulu. Betul? Jangan nunggu. Kalau saat ini masih ada yang gak bicara dengan pasangannya. Gak bicara dengan keluarganya. Gak bicara dengan orang tua dan anak. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sedang berkata, kamu yang harus mendahului lebih dulu. Mengampuni lebih dulu. Datangi lebih dulu. Minta ampun lebih dulu. Mengasihi lebih dulu. Berbuat baik lebih dulu. Betul saudara. Kita harus lebih dulu. Jangan nunggu. Kalau Tuhan Yesus nunggu kita baik, dia baru mau korban. Kalau kamu sudah bertobat, sudah baik, aku mau turun jadi manusia, dosa lamamu supaya bisa diampuni. Kalau Tuhan nunggu kita berbuat baik dulu, nggak pernah datang. Ya, jujur lah, kita kadang masih banyak kekurangan. Jangan menunggu Tuhan mendahului, ya mengampuni, mendahului, berbuat baik, mendahului, saudara. Oh, mempersiapkan segala sesuatunya, buka jalan untuk kebaikan.
Maka dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi, bagi saudara yang saat ini masih belum selesai masalahnya, saudara jalankan perintah Tuhan. Mendahului, 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 mendahului. Berbuat baik, mendahului mengasihi. Jangan mendahuluinya balas dendamnya, saudara. Jangan, saudara. Mendahului, ya, dalam menyapa. Mendahului dalam berbuat baik. Mendahului, saudara, mengasihi, memberikan hormat lebih dulu. Ada satu, ya ini hanya ilustrasi ya saudara. Ada satu istri saudara. Wah, waktu pacaran rasanya luar biasa. Dilarang orang tuanya, nekat. Ada orang muda gitu saudara. Oh, gimana orang tua kolot. Pokoknya aku sudah jatuh cinta. Nekat saudara. Rumah tangga. Tapi setelah rumah tangga kadang-kadang dulu dilarang nikah dengan dia, nekat. Sekarang minta cerai. Dilarang cerai, nekat. Terbalik. Ada tahu saudara yang gitu tuh? Dulu dilarang jangan dia, nekat. Setelah menikah, wah ribut terus. Dilarang cerai, nekat. Ada tahu? Ini, wah saudara berat sekali. Bagi dia, saudara. Wah karena ini lah. Oh, orang kalau sudah selisih itu cerita nggak ada habis-habisnya. Lalu dia ingat, dia sudah dalam keadaan parah. Ada temannya jadi dokter. Lalu dia ngobrol dengan temannya yang sekarang sudah jadi dokter. Cerita betapa beratnya hidupnya. Stres, bisa mati. Katanya gitu saudara. Lalu dia minta tolong temannya. Tolong saya. Kasihkanlah apa racun. Tapi jangan sampai ketahuan orang lain gitu saudara. Ya kalau langsung kasih minyak kasih bacon. Nah, nanti bisa ketahuan. Langsung kasih gitu. Temannya ngomong, gak boleh loh. Kamu ini gimana? Ya, lah tapi gimana? Aku kalau enggak racunnya dia mati, aku yang mati. Kamu pilih aku yang mati atau siapa? Terus ngotot dikasih tahu tetap tidak mau. Terus sampai akhirnya temannya ya sudah. Ya. Tapi juga seperti kamu berkata jangan sampai tahu orang lain, aku pun lebih lagi tahu aku ikut ditangkap nanti. Aku akan berikan ya obat, saudara. Untuk berikan ini enggak langsung gitu, saudara. Setelah 2 bulan baru reaksi. Tapi kamu mulai sekarang harus menunjukkan kamu itu istri yang cinta suami. Istri yang respect dengan suami. Selama ini kan kamu tempur terus, betul kan? Kalau mati kamu pasti dicurigai. Sekarang berubah. Kamu ada istri yang sangat cinta, sangat perhatian sekali. Supaya kalau sampai meninggal pun orang nggak mungkin dia cinta sekali kok. Nah, ya janji ya. Lalu setelah itu dia berusaha ketemu suaminya. Wah respect sekali. Wah berusaha semua dilakukan pokok. Ya tunjukkan istri yang cinta. Suami menjadi penolong. Respect memberkati. Ya, dia beli makanan kesukaannya. Macam-macam lah saudara. Setelah 2 bulan. Tiba-tiba dia ingat. Loh. Ini obatnya sudah mau reaksi. 2 bulan katanya. Tapi dia lihat. Suamiku itu sekarang baik sekali. Beda dengan dulu. Wah dulu jahat dengan saya. Wah sekarang tuh cinta saya luar biasa. Ini gimana? Sudah terlanjur saya kasih racunnya. Ini waktunya mau meninggal. Lari kepada teman dokter yang berkata gimana? Sekarang suamiku berubah. Aku gak mau kehilangan suamiku. Gimana caranya? Tolong aku gitu saudara. Lalu dokter temannya tertawa. Kamu ini minta aku buatkan ya racun bunuh suamimu, ya pasti aku gak mau. Dokter itu untuk menyembuhkan, bukan untuk membunuh. Kamu paksa terus daripada terus kamu ribut. Ya sudah, saya kasih itu tuh bukan racun, itu tuh vitamin membuat suamimu lebih sehat, badannya seger, tidak mudah marah-marah. Wah, engkau lakukan seperti itu, oh tubuhnya sehat. Wah, suami diberkati. Wah, senang saudara. Dia lihat istrinya baik, cinta. Lalu dia lagi, oh gitu ya. Ya sudah, kuncinya apa? Pelajarannya. Kalau engkau menunggu suamimu baik, enggak pernah baik. Engkau mendahului, berbuat baik. Berbuat, tabur itu tuai. Berbuat baik, berbuat baik. Karena dia berubah, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Merubah
suaminya. Kita berkata, kalau engkau punya suami yang bejat, saudara, tetaplah berbuat sebaik mungkin. Nanti suamimu yang bejat, lihat hidupmu yang salah. Dia akan dijamah Tuhan. Dia akan sadar, bagaimanapun yang terbaik istriku akan diselamatkan. Satu lagi yang keempat, ya tampil good looking atau ya dipandang indah untuk pasangan kita. Wahyu 21 ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias, yang berhias bagaikan mempelai perempuan yang apa saudara? Berdandan untuk suaminya. Mempelai perempuan yang apa? Berdandan untuk suaminya. Sekali lagi, mempelai perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini cerita Yerusalem baru, gambaran surga. Kita itu mempelainya yang berdandan untuk mempelai pria, yang berdandan untuk Yesus. Luar biasa. Bukan yang berdandan untuk pacarnya. Bukan saudara. Banyak orang itu gitu saudara. Kalau sedang pacar berdandan itu mau datang dandan terus saudara. Ayo ya toh ya. Ya toh ya. Suami sama istri sama. Mau ketemu wah yang rapi gitu saudara. Biasanya bel gitu wah kasih dulu macam-macam lah saudara. Yang gak kurang. Tapi setelah menikah kadang-kadang terbalik. Hilang. Ya toh. Ya toh. Wah sudah asal-asalan. Suami kakinya kotor langsung tidur di ranjang gitu saudara. Istrinya marah-marah baru di bengkel tidur di ranjang gitu saudara. Wah kotor sekali. Istri pakai dasternya nggak cuci 2 bulan. Sudah kecut gitu. Rambutnya kalau dulu ya, sekarang nggak tahu masih nggak ya. Dikepang-kepang gitu saudara. Mukanya pakai masker tuh. Suaminya pulang aja dikira hantu ini mungkin. Betul tak? Sudah menikah tetap berdandan untuk suami. Sebab kalau saudara kelihatan jelek, orang lain cantik, itu kasihan bisa digoda. Betul enggak? Kenapa dulu mau dengan kamu? Karena kamu kelihatan cantik. Kenapa kamu kelihatan baik? Dia mau. Coba kalau dulu mau dipacarin keluarga dasar kepang-kepang pakai masker, apa mau? Loh, betul kok. Sudah menikah, tetap saja. Bahkan bukan hanya itu, saudara. Ya kadang-kadang kelirunya lagi. Kalau dulu dandan, sekarang enggak dandan. Sekarang kadang-kadang juga dandan. Kadang-kadang. Pernah dandan enggak? Pernah dandan enggak? Kapan? Kalau mau apa? Mau pergi. Mau apa kondangan. Itu dandan untuk siapa? Nah, orang lain. Kalau dulu naik becak, wah dandan untuk sopir becak, pakai parfum Avon gitu saudara. Untuk sopir becak, wah sopir becak enak, Avon saudara. Kalau dikasih suaminya apek gitu. Loh, kelihatan sederhana ya saudara, tetap saja bro. Benar, kita hidup dalam dunia, betul nggak saudara? Perhatikan, tampillah cantik di depan suami. Nggak usah mewah-mewah, enggak. Minimal rapi, saudara, bersih, dipandang enak. Tapi saya tambah satu, cantiklah luar dalam. Jangan depannya hebat, cantik, sadis. Di dalamnya jangan sampai. Benar. Dilihat cantik, luar dalam. Saudara akan lihat kasih karunia, kemuliaan yang luar biasa. Saya tutup dengan satu, saudara, kesaksian. Ya ada satu ya orang namanya Nathaniel saudara. Ya ini ceritanya saudara Nathaniel. Ya, dia kerja saudara di pabean. Satu hari kenapa nggak tahu ayah dia dipecat. Waktu dia dapat surat PHK dia down, dia sedih, dia nggak tahu bagaimana saudara. Dia sangat ya putus asa. Mau pulang saja takut. Terus ngomongnya dengan istri gimana. Biaya hidupnya nanti gimana. Dalam keadaan takut. Gak panik pulang. Sampai mungkin malam.
baru berani pulang. Pulang saja sudah takut. Nanti istrinya gimana? Kalau marah gimana? Nanti gimana dia sedang? Seperti itu dia pulang, ya ketemu akhirnya, ya waktu ketemu istrinya, loh kenapa mukamu kok pucat seperti itu? Ada apa? Mau tidak mau cerita. Aku ya tadi di PHK. Dia ngomong dengan sangat-sangat takut. Gimana? Tapi istrinya menjawab sesuatu yang dia tidak pernah pikir. Istrinya berkata, oh di PHK, tidak apa-apa. Saatnya engkau mulai berkarya sesuai dengan bakatmu, talentamu. Engkau pandai ya ngarang buku, tidak apa-apa. Loh, suaminya ngomong lagi, tidak apa-apa gimana? Ini kan di PHK. Untuk ngarang buku itu kan lama. Laku apa enggak? Belum tahu. Hidupnya gimana? Istrinya ngomong apa? Aku sudah sedia. Ini istri hebat. Setiap kali engkau memberikan aku uang untuk hidup rumah tangga, aku sisihkan sebagian. Setiap kali engkau berikan uang, ya dari hasilnya aku sisihkan. Aku sisihkan. Jadi jangan takut. Masih ada uang dari yang saya sisihkan selama ini. Ya, jadi engkau tetap konsentrasi nulis arang buku saja. Itu bakatmu, aku lihat. Kita pakai biaya. Dan itu membuat suaminya sangat lega. Nangis ya. Nangis bukan karena dicecar sama istrinya. Nangis karena apa? Oh, istrinya itu bisa menerima. Istrinya itu justru membackup. Istrinya itu justru ya memotivasi luar biasa. Lalu dia mulai berjuang, orang buku sebaik mungkin, berjuang sungguh-sungguh. Karena kesempatannya nggak lama, berjuang sungguh-sungguh, saudara. Dan luar biasa, apa yang dilakukan istrinya itu membuahkan luar biasa. Akhirnya dia sempat ngarang buku, saudara. Ya jadi bestseller di dunia, saudara. Judulnya The Secret Letter. Dan ayah justru menjadi orang sukses. Karena di keluarganya ada wanita hebat. Ini saatnya Tuhan mau membangun anak-anaknya yang hebat. Ini saatnya Tuhan mau membangun keluarga yang hebat. Ini saatnya Tuhan bangun suami istri yang hebat. Ini saatnya membangun orang tua yang hebat. Ini saatnya membangun anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Karena Tuhan sedang cari penuai-penuai yang sungguh-sungguh berkualitas tinggi. Musik di mana? Ayo. Ya, ini saatnya yang luar biasa sekali. Kita akan pujikan, saudara. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi. Semua bangkit berdiri, saudara. Semua bangkit berdiri. Ini keluargaku Tuhan. Katakan pada Tuhan, saudara. Berkati dan lindungi semua. Bawa keluarga kita pada Tuhan. Kalau saudara datang dengan keluarga gandengan, ya gandengan saudara. Suami istri gandengan. Kalau dengan keluarga saudara gandengan. Saudara datang sendirian, gandeng di dalam iman saudara. Keluarga saudara nggak di sini di rumah, di luar kota, gandeng dalam iman, dalam hati saudara. Datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga. Katakan sekali lagi pada Tuhan, ini keluargaku Tuhan. Kau dengarkan Tuhan ungkapan isi hati kami. Berkati dan lindungi semua. Baik sebagai suami, istri, anak, orang tua, Tuhan. Jagaiku, jagai seluruh isi keluargaku. Oh Tuhan, sampai hidup kami ada dalam tangan-Mu, ada dalam penjagaan pemeliharaan-Mu, ada dalam karya-Mu Tuhan. Kami terus Tuhan sampai hari hidup, kami akan terus setia padamu, setia melayani Tuhan, setia beribadah Tuhan, setia Tuhan untuk selamatkan jiwa. Ku bahagia jadi kalau sekali lagi katakan ini keluargaku Tuhan. Bukan menyanyi,
Kami datang pada Tuhan, bukakan isi hati saudara pada Tuhan. Bawa keluarga pada Tuhan saudara. Tidak lindungi semua. Dimanapun keluarga saudara, bawa pada Tuhan dalam doamu ini, dalam imanmu, bawa semuanya saudara. Selama-lamanya Tuhan, sampai hidup kami, Tuhan, bangkitkan keluarga kami, keluarga yang kuat, keluarga yang setia Tuhan, keluarga yang berguna, keluarga yang terus Tuhan melayani, setia kepadamu Tuhan. Jadi keluarga semua datang pada Tuhan secara pribadi. Saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, datang pada Tuhan secara pribadi. Hampiri Tuhan saudara. Oh, hampiri Tuhan saudara. Buka hati saudara, bukakan isi hatimu saudara. Oh, katakan Tuhan terima kasih Tuhan. Kau Tuhan Allahku yang luar biasa. Kau Bapakku di surga, teladan yang paling sempurna. Engkau mau mengangkat kami jadi anak-anakmu. Kami menjadi keluarga Allah, kami menjadi keluargamu Tuhan. Oh, belajar dari Engkau. Kami bawa keluarga kami Tuhan di hadapanmu. Lindungilah Tuhan, sertailah Tuhan, tuntunlah Tuhan, berkatilah Tuhan. Pakailah kami sekeluarga Tuhan. Semua adalah milikmu, kami milikmu. Engkau yang menciptakan, Engkau yang menebus dengan harga yang mahal. Di atas kami salib, keluarga kami milikmu Tuhan. Oh Tuhan, semua milikmu Tuhan. Oh, kami dan seluruh isi keluarga kami terus akan setia sampai akhir hidup. Setia Tuhan, oh dalam mengikuti Engkau, setia Tuhan dalam ibadah, setia Tuhan dalam pelayanan, setia padamu Tuhan. Kata kepada Tuhan, sungguh-sungguh saudara, kami percaya di dalam ada kebahagiaan, di dalammu ada ya sekina glory, di dalammu ada kemuliaan, di dalammu ada kasih karunia. Berkata-kata pada Tuhan, oh aku menerima Engkau Tuhan sebagai Raja dalam keluarga kami, Tuhan dalam keluarga kami, Allah bagi keluarga kami, oh segalanya bagi keluarga kami. Oh firman-Mu yang menuntun, oh istri hormati suami, oh suami mengasihi istri, orang tua jangan sakiti hati anak-anakmu, anak-anak, oh hormati orang tuamu, oh taati, bahkan orang tuamu sudah tua, balas budi pada orang tua saudara. Biar menjadi pelaku firman, biar mengalami kebenaran firman. Oh imani, isi-isi katakan Tuhan, aku tahu, aku sadar. Firman berkata aku penolong, aku jadi penolong, aku jadi penolong. Aku Tuhan berjanji taat pada firman-Mu, jadi penolong bagi suamiku, jadi penolong bagi keluargaku. Aku mau memberikan hormat, respect Tuhan, oh dengan pujian yang tulus. Oh sungguh-sungguh memperhatikan, mengutamakan, tidak mengabaikan. Aku mau mendalui, oh memberikan respect, mendalui berbuat baik, mendalui jadi pelaku firman Tuhan, jadi penolong Tuhan, tampil oh cantik luar dalam, sungguh-sungguh menjadi istri yang hebat seperti firman-Mu, menjadi suami yang hebat seperti firman-Mu, oh menjadi orang tua dan anak yang hebat sesuai dengan firman-Mu. Berdoa saudara, berdoa saudara, terus berdoa saudara. Tuhan kami bawa doa-doa setiap jemaat, setiap pelayan keluarga Allah. Kami bawa doa-doa setiap orang yang sedang mengikutinya, yang saat ini Tuhan berseru kepada Engkau, yang belum pernah mendapat pengampunan, belum pernah mendapat keselamatan.
kami ketuk pintu hatimu. Oh Tuhan, sekali lagi yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Pakai hidup jadi pelaku firman, yang kekurangan diberkati supaya jadi berkat sesuai firman-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, oh menjadi pelaku firman. Semua yang didoakan, yang berdoa untuk pasangan hidup, keturunan, oh pekerjaan, oh jalan Tuhan, oh mujizat, oh apapun yang didoakan, Engkau yang menjawab. Bahkan lebih daripada yang bisa dimintakannya. Kami bangga punya Allah seperti Kau. Kami mau pulang dan kami bawa firman-Mu Tuhan terus dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan menjadi pelaku firman. Amin. Menjadi keluarga yang luar biasa di tangan-Mu. Keluarga yang sukses dan bahagia. Amin. Keluarga yang jadi terang dan jadi berkat. Amin. Dan Roh Kudus Engkau yang tuntun, Engkau yang pakai, dan Engkau yang berkarya penuh. Amin. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati menjadi keluarga yang hebat. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan jadi rema. Amin. Diberkati dengan pengurapan pertolongan Roh Kudus. Amin. Diberkati kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Kesaksian pelayananmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Diberkati keuanganmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Ada anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Sudah diberkati, katakan bersama, amin.